Jajakan beten kana muaidul hasanah sinaran doa beten pada dihaturkeun ku urang sadayana nyata mukarram kiranya jeung Abdul Mujib. Waktu sedang tempat dihaturkeun ka manten. Pesantren Salaman, para alumni dikawin angkatan kahiji dugikeun ka angkatan akhir kusimkuring sangat muliakeun orang tua santri oge para santri nu caket anu tebih anu kusimkuring sangat dibanggakeun pamikeun di dasaran ku ilmu. Janten ilmu teh adalah syarat utama sahabae anu hoyong meraih kesuksesan baik urusan dunia maupun urusan amal saditik di dasaran ku ilmu berarti seueur teu di dasaran ku ilmu sia-sia. Mawi Rasulullah ngadawuh naumul alim khairum min ibadatil jahil. Saretna jelema nu ngarti leuwih alus tibatan ibadahna jelema nu bodoh. Setan sieun keneh kunu sare ngarti daripada kunu salat bodoh. Sabab nu sare mah nu ngarti jadi ibadah ngaleungitkeun bodoh nu tadina teu ngarti supaya jadi ngarti. Kenaon eta ilmu keur ngahafal dek ka mana urang asal ti Allah maka balik teh ka Gusti. Maka upami hoyong kana ridona Allah eta tilu perkara: khidmah, hulmah, mahabbah. Bebeakan ka urang
alus nate, deket nate, ngarayu nate. Pelembah manehanana teu butuh batu, butuh hare-hare. Eta nu kitu ngaranna licik cilimit. Tengah dihehe, tengah dieon, langsung kembali ke arah jeung masing-masing. Hayang we boga tempat nu ngareuna di alam abadi alias di akhirat, sing jejeg hirup, sing jadi jelema nu saleh, al-qa'id bi huquqillah wa bi huquqi ibadi. Senalim capek tergerakkan dalam rangka kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih cicing di negara Indonesia, negara demokrasi. Silahkan Anda mau memilih agama apa, tetapi tetap satu tujuan. Kita menjunjung tinggi perdamaian. Kita harus toleransi. Numawi ketika orang jadi warga Nahdlatul Ulama, jadi kader Nahdlatul Ulama, nyekruk kaitan urusan kebangsaan, kita betul-betul menjaga keutuhan bangsa. Kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, karena sesungguhnya yang berperan besar, berperan penting sejak merumuskan atau merancang negara ini mau dibawa kemana, negara ini sistemnya mau seperti apa, negara ini bentuknya mau apa, negara ini dasar negaranya mau apa, undang-undangnya isinya mau apa. Sadayana adalah ulama yang terus melakukan gerakan serius, membangkitkan masyarakat, memberikan satu langkah-langkah untuk Indonesia menjadi negara yang mandiri. Itu adalah ulama. Proses kemerdekaan, rongrongan, tantangan, rintangan, ancaman pasti di mana-mana, tetap maju terus. Setelah merdeka, bukan tantangan kecil, sanes godaan alih, sekutu yang datang kembali ke Indonesia, Inggris, Belanda beserta kawan-kawan. Mau apa? Bukan ingin menyelesaikan tawanan-tawanan yang ditahan oleh Indonesia, tetapi ingin merebut kembali kemerdekaan, ingin merusak, menghancurkan, mencabik-cabik tentang eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia atau Indonesia yang telah diproklamasikan oleh proklamir, yakni proklamator tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi berkat keistiqomahan para ulama, berkat roh jihadnya para ulama, berkat keikhlasan para ulama, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, Indonesia walaupun ribuan ribu kiai, ulama, santri yang gugur, masyarakat yang gugur, Indonesia tetap bisa dipertahankan merdeka. Maka dengan adanya Indonesia seperti ini sampai hari ini tidak bisa, karena itu adalah sejarah. Orang tidak mengakui peran aktif, orang tidak mengakui kontribusi yang cukup besar, berarti, bermakna, berguna untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, yakni negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bukan hanya menjadi negara yang tetap aman, bukan hanya menjadi negara yang tetap toleran, tetapi menjadi negara adik kuasa, menjadi negara yang hebat, karena potensi Indonesia adalah sangat menjanjikan. Luas negaranya, potensi alamnya, jumlah penduduknya, Indonesia adalah layak menjadi negara adikuasa di masa yang akan datang. Amin. Sudah barang tentu ada beberapa faktor yang mendukung. Satu, kontestasi politik harus dalam keadaan aman,
tidak bisa Indonesia aman dalam pertarungan politik manakala Indonesia tidak tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Makanya kenapa kita semua rame-rame menolak konsep khilafah? Kenapa kita mendukung pemerintah membubarkan HTI? Kenapa kita bersyukur hakikat kepada Allah, berterima kasih kepada para pemimpin negara yang hari ini adalah mendapatkan tugas untuk menyelamatkan bangsa dengan keberaniannya, dengan ketegasannya, berani membubarkan baik itu ormas ataupun lembaga yang jelas-jelas di dalamnya adalah mengancam keutuhan bangsa, jelas di dalamnya adalah merusak persatuan dan kesatuan. Selama ada nilai-nilai toleransi, selama Indonesia adalah berpacu atau berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, insya Allah Ta'ala Indonesia akan tetap bertahan, bahkan berkembang, sebentar lagi akan menjadi negara yang sejahtera. Amin. Selain ketika ada pergantian kepemimpinan atau ada hajat politik, juga kaum muda harus siap bersaing. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa idhum dhahaban akhlaquhum dhahab. Maju mundurnya Indonesia, maju mundurnya Garut, maju mundurnya Jawa Barat, itu adalah tergantung keberadaan para generasi muda. Jika generasi mudanya lemah, jangan harap masa depan Indonesia cerah. Jika generasi mudanya hebat, kuat, maka otomatis Indonesia ke depan akan menjadi negara yang hebat. Selain para pemuda, generasi muda-mudi siap bersaing dengan kekuatan-kekuatan atau negara lain, juga pertumbuhan ekonomi harus stabil. Hari ini kita mendapatkan ancaman serius berkaitan dengan ekonomi. Terasa oleh semua ketika minyak susah dicari, BBM naik, murah teraya, dampaknya pasti kepada sembako akan naik atau nerekel. Lain ukur naik harga, tapi bina harga nok seberapa. Nah, bukan hanya menjelang lebaran, harga daging naik, harga lauk naik, gula naik, minyak naik, beas naik, susu naik ke turun. Itu paling yang rayut yang itu kan. Ini barangkali jadi PR para pemimpin yang hari ini adalah ditugas oleh negara untuk membidangi tentang itu. Jangan gara-gara kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat yang menjadi korban masyarakat. Jangan karena jabatan, jangan karena kepentingan pribadi masyarakat menjadi korban. Jangan karena kepentingan sesaat, jangan karena kepentingan politik bangsa dan negara terancam menjadi negara yang hancur. Ini adalah tugas. Korbankan pribadi, korbankan jabatan, korbankan kepentingan sesaat demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin kita kurang banget, ujar-ujur, bubanager, memikirkan negara, kemudian rakyat sing panjang umur anu barokah. Pemimpin khianat, pemimpin curangi, pemimpin yang tidak konsisten, pemimpin yang keluar dari amanat, sehingga ada calalager, arali sak kembali karena rel jalan yang benar, bawa manfaat dan maslahat. Pemimpin berjekong, dielingan lain cager tapi kalah macet, diberes syarat lain narima tapi kalah kumain, sangat terlalu kawasan. Mudah-mudahan begitu sih.
simpuring saeutik dina tafarruqan atau perpisahan kegiatan pengajian Ramadanan santri Salaman karena aranjeun sadaya adalah menjadi harapan bangsa. Gaya santri ada di Jambi, Nugul, nu sedeng, anu tarabudug, anu budug, anu kumisan atau kumisan, anu tos kalebet aki-aki. Berenang pang aki-aki nate Abah Basit tidak teh. Abah Basit, Abah Kopi, Abah Ipan, Abah Ijaz. Aneh begitu cara rapi. Sebab keur mengimbangi berat kahanap. Mulai berat kahanap. Nah, dengan berat kahanap mana ya? Bahaya tadi salurkeun hingga bangsari. Jadi teker ngimbangi supaya teu monoyot. Lamun geus monoyot aya keur leumpang, bawa keur ngalieur. Lamun mengbal aya keur najong, bawa keur lumpat. Aya keur luncat, bawa keur nyemes. Digebrus katanya. Nya teu naon jabrik, anu penting ulah rodek we. Lagi rodek antara mandi kieu maka tadi ditanya, kami kumaha sih kadoma? Artinya bahwa santri itu adalah para pemuda yang sangat diharapkan menjadi sebagai pengganti atau sebagai generasi memayadil mudhafaya khalafa anufil yang robi idza ma'udhifa. Anda anjen adalah posisi sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu wajib selamanya dibaca jer. Wasaniyan wan mimin au fi idza madasu illa zakka wal mafudah arkanul islami, gak boleh dibaca arkanul islamu, gak boleh. Furudul wudu'i, gak boleh dibaca furudul wudu'u, harus selamanya dibaca cek. Kenapa? Karena mudhaf ilaih menyimpan makna min, menyimpan makna fi, menyimpan makna lam, yang itu semua adalah merupakan huruful jar. Kalimat isim keasupan ku harap jer karena jer majhur, wajib dibaca jer. Apa bisa mudhaf ilaih suatu saat dibaca selain jer? Bisa. Bisa dhamma, bisa nasab. Kapan? Ketika mudhaf ilaih menggantikan posisi mudhaf. Ketika kamu mengikuti seorang kiai, jangan coba-coba mendahului kiai. Jangan coba-coba bahasa urangna, miheulaan atawa kokolot bego nyanyi mana. Ikuti apa yang telah diinstruksikan, yang diperintahkan oleh kiai. Iraha atuh majuna. Lamun ayeuna urang ngadaguan parenta, lamun dititah, lamun teu nitah. Lamun kudu ngalengka. Ari kiai jalmi hata napi gebou. Jelema atau batu wae lama dekok, sekaracak na batu lama dekok, pencet, beak, acur. Kiai, ulama, guru, orang tua itu manusia yang pasti akan berhadapan dengan mati. Sebagaimana firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap awak-awakan pasti ngasaan maut. Nah, caranya ngasaan antara loba. Itu lain yang ngasaan ya loba. Kayak nu ngaliwat ngasaan lagi 7 cukil. Nah, kalau ngasaan 3 mangkok ngaraosan nya cekap satungtung senok. Dan memang maut teh Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantas mulih ka rahmatullah Bapak Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos nikah deui Bapak. Inna lillahi dari ceprokolot banyak kami deui. Begitu di mandian, dibungkus, disolatkeun, dikuburkeun 7 lengkah, ditinggalkeun kuno nguburkeun hudang deui.
keur ngajemput ada nabi-nabi sumpingna tamu perintah Allah malaikat mungkar nakir. Udah. Menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita mengimani di kuburan aya nikmat kubur, aya siksa kubur. Kerja ahli maca Quran, ahli ibadah nu saleh dosana ditobatan jelas nikmat. Baqul ardil khairun min dhahriha. Jero bumi leuwih ngeunah, leuwih indah, leuwih nyaman tibatan luar bumi di jero kubur leuwih ngeureunah tibatan di luar kubur. Bisa terpercaya sok lebahan. Ada mengulah di payung. Nah, kalau bisa ada di payung, kan ada di tukang. Kata Nabi mengulah di depan, itu kerjalnya anu saya. Kata Nabi baca Quran. Quran itu nyafaatan. Ketika lebat ke kuburan ada hamba yang berdiri, malaikat bertanya, siapa kamu? Ikut berdiri, tolong tanya, sok tanya. Kamu siapa? Tanya, kamu siapa? Siapa kamu? Malaikat bertanya. Lalu ditanya, saat ditaruh ke malaikat, eta anu berdiri tegak, sibuk mamparkan samak tina sutra. Setelah itu mempersilahkan, mangga anjeun kerakulem dina ieu sama sapertos nyenyak indah kulemna pengantin baru. Saking kitiu atuh. Pengantin baru nu bogoh pada bogoh. Wow, eta jogol nanti kumaha we motor metik jelas beda aja tepati bogoh bari tepati wangu seperti nganu bol seperti nganu suku gila berupa ya. Bayangkan coba pengantin baru. Kamu nggak usah ngebayangkan. Bayangkan misalnya jeung mek pengantin baru. Indah kan? Sebulan membuat hewat. Komitoha dijejeurkeun bade tuang sareng naon. Ya, geus sebulan hewat cerekul kan medut jeung nyatu. Jadi tapung komitoha. Tadi sih tekulun. Satu anjeun kan make ngamparkeun samak tina sutra bari miwarang kulem sapertos indahna pengantin baru. Kaula Al-Qur'an sok dibaca ku anjeun ketika anjeun hirup di alam dunia. Indah kan? Sabalikna di jero kubur siksa kubur. Allah ada marombongan 70.000 kalajengking. Anu tugasna eta kalajengking nyocoan jelema di kuburan nepikeun ka poe kiamat. Keur saha? Keur awewe nu sarena sok nongongan kasalakina. Bapak-bapak atau rumah tangga pengen karaos. Oh, ngaran-ngaran cewek matre. Aduh, ada uang abang? Saya tidak ada uang si abang. Di pedutan. Di tongongan. Awewe itu batu. Maka dicocok tuluy lu kalajengking. Allah kada perkorai. Eta orang bakal macokan ka manusia di jero kubur. Saha manusia anu leg-leg kana salat. Manusia anu sangeunah ninggalkeun salat. Siksa kubur. Nikmat kubur. Nah, ya. Sabaraha tahun? Tidak tentu. Pasti nanti akan dibangunkan dengan proses-proses berikutnya. Alam kubur teh antara alam dunia jeung alam akhirat. Can ka alam akhirat dalam kubur. Urang aya galiung di alam mahsyar. Muntas bis siratal mustaqim. Mudah-mudahan urang daek nahan lapar nahan haus dina bulan suci Ramadan hari puasa. Urang mah teu loba pertanyaan, teu loba proses, teu loba hisaban. Langsung
masuk ke surga. Amin. Itu Pak. Malaikat penjaga surga kaget. Itu aya rombongan aya manusia ujuk-ujuk aya di jero, aing nu ngajak ke surga. Balau tiba beja. Sengeuna asup saha maneh? Maneh saha? Maneh saha? Balarna nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Oh, palingan atuh rombongan umat Muhammad. Bertanya malaikat, "Hal aitumul hisab?" Apakah kamu bertemu dengan hisaban? Semua menjawab, "La, tidak." Apa itu hisab? Hal aitumul sirat? Apakah kamu pernah mentas di Shiratal Mustaqim? Tidak. Apa itu mentas? Bal menjago sia. Mentas itu segala itu. Kenapa kamu kok sehebat itu? Punya pangkat derajat. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Jawabannya, aku semua ketika hidup di dunia mau melaksanakan ibadah yang sifatnya rahasia. Tidak ada puasa yang tidak didasari oleh karena Allah. Tidak ada puasa yang tidak didasari dengan lillahi ta'ala. Namun ayeuna puasa karena RT. Berarti lamun Bapak RT bakal puasa mah. Puasa karena kiai, karena guru, guru bakal puasa mah. Puasa karena kabogoh bakal puasa mah. Mata as-saumu li wa ana ajzi bi. Allah, puasa itu untukku dan aku yang membalas. Apa yang akan aku berikan? Tidak ada yang tahu. Karena aku ketika di dunia melaksanakan ibadah yang rahasia, maka Allah akan memasukkan kepadaku ke surga pun adalah rahasia. Malaikat nu ngajaga oke teu apa mudah-mudahan mesin sehebat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gede kan tadi. Ketika kiai teu aya, kolot teu aya, guru teu aya, maka perjuangan ini tidak boleh berhenti. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika nikah garwana dipayu teu gaduh putra, lajeng anjeunna nikah deui hoyong gaduh putra. Maksud dan tujuan naon? Kalau tidak punya anak, siapa yang melanjutkan perjuangan? Saha nuluykeun perjuangan? Ya perjuangan lalakon masih panjang. Itu aja tujuan anak gaduh putra teh kamu melanjutkan perjuangan. Yang jelema anak loba kawin guru ya. Aya nu kawin wae teh gara-gara keker superwana. Aya anu daripada kawin kajeun mukut manuk. Aya anu manuk digukut kawin ongko. Yang rupa-rupa jelema teh nya. Gitu. Kan wae teh malah. Nah, perjalanan kehidupan masih melanjutkan. Tidak boleh putus. Nah, maka ketika kiai daya otomatis adalah santri. Mudhof ilaih dibuang, maka mudhof harus menggantikan. Gak boleh baca jaa amru rabbuka. Gak boleh. Jaa amru rabbika. Buang amrunya. Mudhof ilaih mudhofnya. Maka posisi mudhof ilaih menggantikan posisi mudhof. Dibaca jadi jaa rabbuka. Tadi kan jaa amru rabbika. Itu ketika komplit ada mudhof dan mudhof ilaih. Ketika mudhof dibuang, maka tidak boleh dibaca jaa rabbika, tapi jadi jaa rabbuka karena mudhof ilaih menggantikan posisi mudhof. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Al-ijla dibaca nasab. Padahal itu adalah mudhof ilaih. Kenapa dibaca nasab? Menggantikan posisi mudhof yang dibaca nasab. Takdirna wa usyribu fi qulubihim hubbal ijli. Buang
digantikan posisi hubba mudhaf, maka dibaca wa usribu fi qulubihimul hijla bi kufri. Artinya santri harus siap-siap menjadi generasi dan pengganti para kiai. Ketika Pondok Pesantren Salaman sebagai lembaga pendidikan yang di situ adalah mengajarkan ilmu keagamaan, sekaligus bukan hanya mengajarkan tetapi harus masuk ke wilayah konteks pengamalan. Di Salaman bukan hanya pembelajaran, tetapi di Salaman adalah pendidikan. Apa bedanya pembelajaran? Kalau pembelajaran sebatas transfer of knowledge, guru minahkeun ilmu, asal pintar muridna dek bager, dek teu bager, dek ngamalkeun, dek teu ngamalkeun, kumadina. Tapi pendidikan tidak hanya sebatas itu. Bagaimana ilmu yang disampaikan kepada murid, ilmu yang ditepikan ke santri diamalkan ke santri, itulah pendidikan. Maka bahasa Arabnya pendidikan itu adalah ta'dib, dari adaba yu'adibu ta'diban, mendidik, menjadikan jelema ngerti apa keadaan. Maka di Salaman memberikan satu pendidikan yang sangat jelas. Kita harus menjadi seorang muslim muslimah yang betul-betul sesuai dengan ajaran apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka santri Salaman wajib beragama Islam. Cukup Islam? Tidak, karena ilmunya diamalkan. Islam jadi 73 rupa. Tekabeh cilaka, tekabeh Salaman. Lolobana cilaka. Nah, yang ngaji yang cilaka. Jika orang kena loba anak, tapi mencita-cita anak TKB yang jadi bangsat. Kudu masante kudu sekolah teu. Teu kudu. Abdi mah anak teh hiji yang jadi pemabok, hiji yang jadi bangsat, hiji yang jadi tukang tipu, kudu ngaji teu. Teu kudu. Ku sabab abdi mah hayang jadi hayang boga budak anu saleh. Boga budak anu berilmu. Boga budak anu sabar, boga budak anu takwa, boga budak anu berguna. Budak anu berarti, maka indung bapak sanajan capek kabiayaan masa anaknya pas. Ayeuna urang sebagai santri harus menggantikan posisi seorang kiai. Santri Salaman, Islam tidak asal Islam, harus Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup Ahlus Sunnah Jamaah? Tidak. Rongrongan, tantangan, ancaman terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah pasti datang dari semua komponen, semua pihak, semua penduduk, terutama adalah Yahudi. Musuh kita adalah Yahudi. Maka kudu dipager, kudu dijaga, kudu diimahan. Gaya mah hayang dari paraban itu remoting di mana wae, geus gede kira-kira di masjid kudu bogana di canak garo. Ari garam barang canak pawartos tara. Punten pada jarak hayam, pada kumah bandi paling sama nih ayu bangsrat, ayo gitu tuh. Paraban kanangan, nggak sudah dedek diakan yang dijual. Maka Ahlussunnah wal Jamaah kudu dipagar, Ahlussunnah wal Jamaah kudu diimahan, Ahlussunnah wal Jamaah kudu dibenteng. Apa? Benteng Ahlussunnah wal Jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Alumni Salaman nek sajam, sapoe, sabulan, satahun, saumur-umur. Geus opik mah geus umur. Kita mah kawin ka urang. Ngalamar ka Mang Yamin. Opik si Basir. Balik di Salaman. Jadi pedagang, jadi petani, jadi kiai, jadi pejabat, jadi aparat, jadi apa? Wajib mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama. Harap santri Salaman, amin.
Siap? Santri salaman harus berani dimanapun berada, keadaan apapun mengibarkan Nahdlatul Ulama. Jangan takut, kawan kita ada di mana-mana. NU adalah bukan organisasi abal-abal. NU didirikan oleh ulama, didirikan oleh para wali, didirikan oleh para habaib yang sudah barang tentu tidak mungkin mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama kalau bukan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan kata anak para ulama sumpitnya seperti itu. Maka siapa menggoyang NU, menyerang NU, bertekad menghancurkan NU, bukan NU yang hancur, tapi mereka-mereka yang hancur. Betul? Betul. NU digoyang, NU diserang, NU dimarginalkan, NU diliberalkan, bukan mengecil, bukan hancur. Hari ini fakta nyata menjawab, NU organisasi terbesar bukan hanya di Indonesia, di dunia. Apa yang harus dilakukan? Gimana aja? Aman. NU-nya. Ujang kayak anu sesepuh yang ketua NU. Atuh ujang ke pengantin jantan warga NU. Kadang NU laras. Mun NU nya sedamel laras. Aman maksudna mun mau ditaliran laras. Ujang sok talil asal. Apa? Guru mengajar, aing betul. Nanti nanti kayak itu. Kamu gitu aja nih, Wan. Jangan disalaman, Mun. NU-nya kirang bawah. Sok talil kadang-kadang. Kerang nanya, merasa kedak mau saja. Menjadi kader NU yang siap. Bukti nyata, hikmah, hormat dan mahabbah. Bohong jadi santri salaman yang mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan ikan. Kalau dasar 45 itu disingkat dari PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Disingkat PBN. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ilmu anu parantos perkataan tekudu hayang we pidato di lembur tunjukkan bahwa kamu berakhlakul karimah jelema sing kaditaeun sing harayan ngaji kolot-kolot nyanya geus di pasantren teh mah itu budak teh masih gitu hideung geus pasantren hideung anak santri maaf santri itu bangga berupa kasar teu bangga bujang dikta kok malu teu bangga koloban santri mah teu bangga keturunan santri mah apa yang harus dibanggakan santri adalah akhlak yang baik. Kumaha jeung mantap kumaha ujang lebaran yes, jelas Bapak. Sama ya sendiri. Ada terisi. Kalau gitu,
silaturahmi boga milik gereja waduna saya pelecehan seksual sepuh aya buah aya paman aya lanjut tepangan dimana abdi maksud di pesantren karena sambil libur dirangkat deui insyaallah kaping sanu kedatos akhlak bahasa ingkang tinggi sehat becuk langsingkeun teu berakhlak saat bodoh tapi berakhlak akan tetap berharap ke kepada diri santri aing wae geus umur 32 Bang sebenarnya asal tegung si saumur hirup eureun tina bodoh tina leungeunna ceker na ping na pohon tapi berbangga diri dan tidak aku santri ciri khas santri adalah berakhlak barokah menampi saya dengan bodoh balik ke pesantren lembang itu tong pesantren kayaknya si bodoh tunjukkan santri adalah junjung tinggi kesehatan pola hidup adalah dia mudah-mudahan sehat dan suatu barokah dina waktosna marulih deui ka ieu pesantren ujang sadayana dina kaayaan sehat sareng lancar suatu barokah parukus tebing tadi di kampung Pajajaran babakan Sukawaksa Nunung halaman rumah antunkeun tadi wengi mudah-mudahan ditakdir Islam dan samunaya kalapatanana putra putri nu dikantunkeun kula badina sing sampai sadayana al-fatihah ya mana kalau dia terus amin Allah hasil qasidana Allah qasidana fi qawmi Allahumma ja'alna ahlana wa auladana azwajana wa talamidana ustadana min ahli الخير ولا تجعل وياهم من الشر الضير اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انا نسألك سعادة الدين وعافية الجسد بعد الموت رب العالمين وبر الحق حقا واتباعه وبر الباطل وارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم hatur nuhun karena perhatosanana hatur punten rugi keterangan keadaanana wilujeng nu salaman salam asapun sedayana di mana di sedayana keluarga besar keluarga salaman dikawin sesepuh oke saya dewan asatir oke masyarakatnya sing syariat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kalam